Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan menyelimuti mereka, wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lagi mulia. Wa man batta'a bihi 'amaluh, dan barang siapa yang amalnya lamban atau malas-malasan dalam beramal, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak dapat menaikkan derajatnya. Para pemirsa, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan video ini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika suatu kaum mereka memasuki satu masjid, masjid ini adalah rumah Allah, Baitullah, di antaranya adalah masjid, yang mana mereka di dalam masjid ini berkumpul. Ketika mereka berkumpul dan perkumpulan mereka di dalamnya ada berbagai macam kegiatan. Di antara kegiatan yang disebutkan di dalam hadis ini, yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Kitab Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak kitab yang diturunkan kepada manusia, dari umat terdahulu kepada nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dalam kitab Allah di sini adalah Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengantarkannya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, di mana seorang ketika membacanya bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kemudian Al-Quran juga diturunkan secara mutawatir, beransur-ansur. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril itu secara keseluruhan. Namun kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW itu beransur-ansur, bertahap, menyesuaikan dengan kondisinya dan lain-lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, kepada manusia, sampai Al-Quran ini kepada kita sekarang. Jadi yang dimaksud dengan Kitabullah di sini adalah Al-Quran. Mereka, kaum tersebut, membaca Al-Quran di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam perkumpulan itu juga kaum tersebut yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari Al-Quran di antara mereka. Yang dimaksud dengan saling mempelajari di sini itu bersifat umum. Bersifat umum maksudnya bukan hanya saja mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak. Namun memang secara tekstualnya di sini adalah mempelajari Al-Quran secara langsung, yaitu mempelajari, misalkan membaca Al-Quran, ya, tahsin, menghafal Al-Quran di situ. Mempelajari Al-Quran seperti apa? Misalkan berkumpul beberapa orang di situ, yang satu membaca misalkan ya ayat 1, kemudian berikutnya ayat 2, berikutnya ayat 3, jadi bergantian. Ya. Ketika yang satu membaca Al-Quran, yang lainnya menyimak. Ini yang disebut dengan yatadarasuna bainahum. Atau diperbaiki bacaannya, tahsin. Ya, dipimpin oleh satu guru, ya, mentahsin bacaan mereka. Nah, ini yang disebut dengan yatadarasunahu bainahum. Akan tetapi, ya, para ulama ketika menafsirkan yatadarasunahu bainahum di sini bukan hanya saja mempelajari Al-Quran, melainkan ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran ini. Apa saja itu? Banyak sekali. Misal ilmu fikih, di mana di dalam ilmu fikih pasti membutuhkan dalil. Nah, dalil ini dikaji. Ya, dalil ini adalah Al-Quran, dikaji dan keluarlah satu pembahasan hukum. Misalkan sedang mengkaji, ya, kita sedang mengkaji tentang puasa Ramadan. Di sana pasti ada dalil yang mewajibkan puasa Ramadan. Dibacakanlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikaji kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tafsirnya dan lain sebagainya. Kemudian menghasilkan sebuah hukum, disinilah yang disebut dengan ilmu fiqih. Kemudian misal mengkaji hadis Nabi SAW, juga di sana ada Al-Quran. Mengkaji akidah, di sana juga ada Al-Quran. Jadi apapun ilmu yang dikaji di majelis tersebut, di mana bersumber dari Al-Quran, maka masuk ke dalam kategori yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajari Al-Quran di antara mereka.
Jadi mempelajari Al-Quran bukan hanya saja Al-Quran secara langsung, melainkan ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran itu. Ini termasuk ke dalam hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaannya. Keutamaan membaca Al-Quran di dalam masjid, di rumah Allah. Keutamaan mempelajarinya di antara mereka. Apa itu keutamaannya? Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Keutamaan di antaranya yang pertama adalah mereka akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan turun ke dalam hati mereka. Hati mereka akan merasa tentram, damai, tenang. Semua orang butuh yang namanya ketenangan. Banyak di antara manusia yang gelisah akan hidupnya, memikirkan masalah-masalah hidup mereka, mulai dari masalah yang rumit, masalah yang sedang, dan masalah yang remeh-temeh. Mereka memikirkan masalah-masalah tersebut yang membuat dirinya, hatinya gelisah, tidak tenang, sehingga mereka ingin merasakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dengan cara mereka. Ada yang dengan pergi ke gunung, ada yang dengan refreshing kemana, ya, ke tempat yang indah, ada yang dengan berbelanja dan sebagainya, ada yang dengan bermain dan sebagainya. Mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan. Tetapi ketenangan tersebut yang mereka lakukan hanyalah sementara. Sedangkan ketika seorang berkumpul di majelis, di suatu masjid, rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mengkajinya, disitulah mereka akan mendapatkan ketenangan yang langsung ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Ketika Allah sudah menanamkan ketenangan langsung ke dalam hati seorang hambanya, maka ketenangan itu adalah ketenangan yang hakiki, di mana manusia, hamba tersebut akan mendapatkan, merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan nazalat alaihimus sakinah. Jadi tidak usah jauh-jauh mencari ketenangan, kedamaian hati. Cukup datang ke rumah Allah, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Di sanalah ada ketenangan yang hakiki. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan selanjutnya adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan menyelimuti mereka. Apa itu rahmat? Di antara makna rahmat adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Di antaranya adalah rizki, di antaranya adalah pertolongan Allah, bantuan Allah. Ini rahmat, nikmat termasuk di dalamnya. Jadi rahmat ini ya akan menyelimuti mereka yang bermajelis, ya, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam masjid itu. Kemudian wahaffathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka. Mengelilingi mereka dalam hal apa? Karena malaikat memuliakan mereka, memuliakan hamba-hamba Allah yang sedang berkumpul di masjid itu, yang mereka sedang mempelajari Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Malaikat mengelilingi mereka sebagai bukti memuliakan hamba tersebut. Sebagaimana kita memuliakan Ka'bah, kita mengelilingi Ka'bah itu, yang disebut dengan tawaf itu. Itu dalam rangka memuliakan Ka'bah. Maka ketika malaikat mengelilingi, ya, kaum tersebut yang bermajelis ilmu di dalam masjid tersebut, itu bukti malaikat memuliakan mereka. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini keutamaan yang terakhir yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Itu
Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama mereka di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kemuliaan hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika menyayangi beberapa santri kita, murid kita, biasanya kita akan selalu sebut nama itu. Misalkan fulan begini. Itu menunjukkan bahwa kita ini senang dengan orang tersebut, dengan siswa tersebut. Apalagi ketika Allah menyebutkan nama kita di hadapan malaikat. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang mengakui kita sebagai hambanya. Ini membuktikan bahwa Allah sedang memuliakan kita, bahwa Allah sedang menyayangi kita, bahwa Allah sedang membanggakan kita. Luar biasa keutamaan bermajlis membaca Al-Quran di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga di dalamnya menjelaskan tentang pentingnya beramal. Di sana disebutkan waman batta'a bi 'amaluh, barang siapa yang lamban amalnya. Artinya apa? Malas-malasan beramal. Ya, malas melakukan amal soleh, malas melakukan amal wajib, malas melakukan amal sunnah. Maka kata Nabi SAW, kalau malas-malasan beramal soleh, beramal ibadah, lam yusri' bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh, tidaklah nasabnya ini akan mengangkat derajatnya. Tidak. Walaupun kita terlahir dari pejabat, terlahir dari nasab yang mulia, misalkan nasab Rasulullah SAW menjadi anak cucu Nabi, atau nasab kiai, maka kalau kita, ya, kalau dia yang mempunyai nasab tersebut, ya, nasab yang baik, nasab yang tinggi, nasab yang mulia, tapi kalau malas beramal, maka tetap derajatnya tidak akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya akan rendah di hadapan manusia yang lain, yang mungkin nasabnya tidak semulia mereka. Nasabnya tidak semulia kita, misalkan anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya pejabat. Tapi kita bermalasan dalam beramal, sedang mereka rajin dalam beramal, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beramal. Bisa jadi mereka lah yang nasabnya tidak diperhitungkan, nasabnya dari orang biasa, tapi amalannya, ibadahnya itu sangat luar biasa. Bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lah yang lebih mulia dari kita. Mereka lah yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Maka hadis ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa janganlah kita ini berbangga-bangga dengan nasab. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita lakukan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan apa? Dengan mengamalkan perintahnya. Dengan mengamalkan perintahnya yang wajib ataupun yang sunnah. Kita fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam beramal, dalam kebaikan. Sehingga inilah yang akan membuat derajat kita terangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat derajat kita dengan amalan ini. Tentu amalan ini dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam hadis ini ada pesan yang tersirat, yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan. Di sini bahwasanya ketika seorang menginginkan kedudukan yang tinggi, punya reputasi mulia di antara sesama makhluk, memiliki wibawa meski tak punya kekuasaan, kekayaan tanpa harta, punya pertahanan kokoh tanpa senjata, kemuliaan meski tanpa bala bantuan kabilah, nasab, ya, semua itu bisa terwujud dengan ilmu dan bermajelis ilmu dengan para ahli ilmu di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kaidah di dalam hadis ini, yaitu
Kaidah di mana ketika kita saling mempelajari Al-Quran. Saling mempelajari Al-Quran. Di mana di antara caranya adalah kita membaca Al-Quran berkelompok. Ya, yang satu membaca, yang satu lagi, yang lainnya mendengarkan bacaan tersebut. Kaidahnya semuanya yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan pahala. Misal gilirannya, ya kita ini di dalam masjid itu atau di dalam majelis itu ada 20 orang misalkan. Ada 20 orang. Ya masing-masing mendapatkan satu ayat misalkan. Ternyata waktunya habis. Waktunya habis. Kita hanya ya kebagian mendengarkan saja. Jangan khawatir. Ya jangan khawatir. Mereka juga yang hanya mendengarkan itu mendapatkan pahalanya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di dalam surah Yunus. Di mana ketika itu Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa, "Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim." Nah, ini doa Nabi Musa. Nabi Musa sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan yang berdoa hanya beliau. Wa qala Musa. Musa yang berkata. Artinya Musa yang berdoa. Musa saja. Padahal di sampingnya ada Harun. Saudaranya Musa. Tapi Harun tidak berdoa seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Harun hanya mendengarkan. Tetapi lihat jawaban Allah setelahnya. Qala qad ujibat da'watukuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ujibat da'watukuma. Dakwah kalian berdua, maksudnya doa kalian berdua telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah mengabulkan doa dua orang. Padahal yang berdoa hanya Nabi Musa. Harun hanya mengamini, Harun hanya mendengarkan. Nah, ini menjadi satu kaidah bahwa ketika seorang ya di dalam majelis atau dimanapun ya, misal ada orang yang membaca Al-Quran, kita mendengarkannya dengan seksama. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini bukti ketika kita mendengarkan Al-Qur'an saja itu bisa mendapatkan pahalanya. Nah, luar biasa. Ini adalah satu motivasi bagi kita agar kita senantiasa tenang. Ya, ketika ada orang yang membaca Al-Quran, kita setidaknya mendengarkan dengan seksama itu. Dipahami, direnungi, ditadabur. Jadi, jangan khawatir. Ketika misalkan kita tidak kebagian membaca, ya, kita mendengarkan itu. Itu sudah mendapatkan pahala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.